Saya merasakan di tengah-tengah kampung halaman, saudara. Haleluya. Ya. Kampung halaman ya. Walaupun kampung halaman istri saya kan kami bukan lagi dua tapi satu. Jadi kalau kampung halamannya dia berarti kampung halaman saya. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudara, seperti biasa saya akan menyapa saudara dengan berpantun terlebih dahulu. Jadi ketika saya berpantun, saudara katakan apa? Amin. Jalan-jalan ke Bandung, mampirlah ke Cipaganti. Jangan lupa untuk beli kue sus. Selamat sore jemaat NLCC yang baik hati, yang tampak awet muda karena hatinya ada Yesus. Haleluya, tepuk tangannya pelan-pelan menjalar, begitu ya. Puji Tuhan. Mendaki gunung penuh keringat, gunung menjulang di Brastagi. Kalau salam saya tidak dijawab penuh semangat, saya akan ulangi sekali lagi. Bersihkan halaman pakai sapu lidi. Kalau rapi pasti banyak yang suka. Selamat sore jemaat NLCC yang baik budi, yang bersuka cita karena pintu mujizat sudah terbuka. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat kau di mana-mana dengar kata mujizat pasti tepuk tangan. Yang tepuk tangannya kenceng pasti mujizatnya kenceng. Yang tepuk tangannya sedang-sedang mujizatnya. Yang tidak tepuk tangan mujizatnya tetap kenceng karena Tuhan Yesus baik buat saudara dan saya. Kuasanya tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Jemaat Tuhan yang terkasih, saya mau tanya dan saya percaya kita semua orang Kristen, bukan? Ada yang bukan Kristen angkat tangan? Yang Kristen angkat tangan? Karena kita semua Kristen, maka saya ada satu pertanyaan reflektif. Ya, untuk kita renungkan sungguh-sungguh. Pertanyaannya adalah, apakah jemaat Tuhan mau sungguh-sungguh mengikut Yesus? Jadi jangan langsung dijawab, renungkan dulu baik-baik. Kalau kita semua Kristen, pertanyaannya adalah, apakah saudara dan saya mau mengikut Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh? Sekarang yang mau menjawab sungguh-sungguh angkat tangan. Yang ragu-ragu angkat kaki. Loh ya, karena kita di sini untuk mendengar apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita berkata, aku mau sungguh-sungguh mengikuti Yesus, maka saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita harus berpikir benar-benar, berpikir sungguh-sungguh. Kenapa? Karena firman Tuhan di dalam Matius 16 ayat 24, jemaat Tuhan bawa Alkitab, atau ada handphone yang ada aplikasi Alkitab. Kalau ada, yuk kita keluarkan. Saya rindu kita membaca ini sebagai perenungan awal untuk kita mendengar lebih dalam lagi tentang firman Tuhan. Matius 16 ayat 24. Ya, di layar sudah ada. Yuk kita baca dengan keras dan penuh iman. 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, ia harus memikul. Dan yang ngomong siapa, saudara? Yang ngomong Tuhan Yesus kepada siapa? Kepada muridnya. Siapa di sini murid Tuhan Yesus? Saudaraku, ini perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Setiap orang yang mengikut aku, yang mengikut Tuhan Yesus, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Pertanyaan saya, menyangkal diri, memikul salib gampang atau susah? Menyangkal diri, memikul salib gampang atau susah? Siapa yang berkata gampang, angkat tangan. Siapa yang berkata susah, angkat tangan. Siapa yang gak ngerti pertanyaan saya? Darah Yesus. NLCC wilayah Indonesia ya Pak ya. Ngerti bahasa Indonesia yang saya tanyakan? Oke.
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, menyangkal dirinya, memikul salib untuk mengikut Tuhan Yesus, gampang atau susah? Gak gampang. Gak gampang. Tetapi ini harus, ia harus. Artinya wajib. Gak ada tawar-menawar. Harus. Loh, Tuhan Yesus sendiri yang ngomong kok. Ia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Oleh sebab itu, sore hari ini, saya akan menyampaikan judul khotbah, willingness, kerelaan. Untuk menyangkal diri dan memikul salib, itu harus didasari dengan kerelaan. Katakan bersama dengan saya, kerelaan. Saudara, apa yang dimaksudkan dengan kerelaan? Kerelaan adalah kesediaan untuk melakukan sesuatu dengan senang hati. Kesediaan untuk melakukan sesuatu dengan senang hati. Jadi kalau nggak senang hati itu nggak rela. Tapi kalau segala sesuatunya dilakukan dengan kerelaan hati, senang hati, saudaraku, itu yang namanya kerelaan. Klik. Nah, saudara, ada sesuatu yang menarik di sini. Tolong klik. Inti sikap ini tentang kerelaan merupakan perasaan yang membuat seseorang mampu melepaskan atau mengizinkan sesuatu terjadi tanpa beban di hati. Jadi mampu melepaskan tanpa beban di hati, saudara. Baik itu perkara-perkara yang menyenangkan kita, atau sebaliknya yang tidak seperti yang kita harapkan. Mampu melepaskan tanpa beban di hati. Ini perlu pencernaan, saudara. Perlu perenungan. Klik. Lebih jauh lagi dikatakan apa? Kerelaan adalah ibu dari ketenangan dan kedamaian. Kalau di dalam hidup kita rela melakukan segala sesuatunya dengan senang hati, maka kerelaan itu adalah ibu, sumber ketenangan dan kedamaian. Jemaat Tuhan yang terkasih, siapa yang mau hidupnya tenang dan kedamaian? Angkat tangan semuanya kan? Jadilah sesuai imanmu. Tapi harus didasarkan dengan kerelaan. Contoh, kalau Pak Gembala minta saudara melayani untuk berdoa, kalau saudara rela pasti melakukan dengan sukacita, di sana ada ketenangan dan kedamaian, saudara. Maka doa saudara merupakan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Sebaliknya, kalau tidak rela, saudara boleh berdoa berjam-jam, tapi hati menggerutu, saudaraku, langit menjadi tembaga. Doa saudara mental. Kenapa? Karena nggak ada kerelaan. Apapun yang kita kerjakan dan jalankan dengan kerelaan pasti akan berakhir pada ketenangan dan kedamaian. Sebaliknya apapun yang kita kerjakan dengan bersungut-sungut pasti ujung-ujungnya akan mendatangkan pada kekecewaan, kemarahan, kebencian, kelelahan dan kebosanan. Wah, kalau sudah di yang kedua ini, saudara-saudara menjalankan sesuatunya, pasti hidupmu berat. Nggak heran, saudara, dikit-dikit tarik nafas. Itu nggak rela. Betul ya? Ada nggak orang yang seperti itu? Dikit-dikit. Itu berbeban berat itu. Tapi kalau rela melakukan dengan sukacita, puji Tuhan, nggak apa-apa Pak Gembala, pasti selesai, saya akan lakukan dengan sukacita. Wow, pekerjaan itu akan enteng. Suruh apapun berdoa, suruh apapun enteng, sukacita, ada kedamaian. Oleh sebab itu, saudaraku, kerelaan menjadi penting. Kita akan membaca sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 1 sampai 14. Saudara boleh membaca ini secara lengkap di rumah. Kisah Para Rasul 21 ayat 1 sampai 14. Tetapi saya akan meng-highlight beberapa ayat saja, saudara.
ya, yaitu dimulai dari ayat yang keempat. Kisah Para Rasul pasal 21 ayat yang keempat dimulai. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Perhatikan saudara, oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Ayat 11. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, demikianlah kata Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan dalam hati dan melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Kalau saudara jemaat Tuhan yang terkasih membaca secara lengkap ayat yang pertama sampai 14, maka di sana diceritakan satu perpisahan yang berat Rasul Paulus karena harus pergi keluar dari Efesus. Ayat yang pertama mencatat demikian. Lalu berlayar ke Kos, sampai di Rodos, lalu sampai di Patara, lalu tibalah di Tirus. Rasul Paulus berjumpa dengan para murid-muridnya. Selama 7 hari Rasul Paulus bersama dengan murid-muridnya kangen-kangenan. Mungkin makan babi rica, mungkin sate babi, mungkin juga babi ngepet juga. Nggak tahu lah saudara. 7 hari kangen-kangenan saudara. Lalu para muridnya berkata, oleh karena bisikan roh, jangan pergi ke Yerusalem. Kalau saudara di dalam posisi Rasul Paulus, murid-murid berkata, oleh bisikan roh, jangan pergi ke Yerusalem. Saudara mau meneruskan perjalanan ke Yerusalem atau tidak meneruskan perjalanan? Bisikan roh loh. Murid-muridnya bisikan roh loh. Pasti kita percaya akan bisikan roh, bukan? Oh ya, karena itu bisikan roh saudaraku. Tetapi Rasul Paulus tetap pergi. Bukan berarti Rasul Paulus tidak percaya. Bukan berarti Rasul Paulus tidak percaya. Rasul Paulus percaya. Dan roh ini memang benar saudara. Mencegah supaya jangan ke Yerusalem. Karena di sana pasti akan ada aniaya untuk Rasul Paulus. Roh Kudus sudah menuntun. Lalu kemudian sampailah Rasul Paulus pergi sampai ke Kaisarea. Ada di rumah Filipus. Lalu berjumpa dengan seorang nabi bernama Agabus. Tiba-tiba dia keluarkan ikat pinggang Rasul Paulus, lalu ikat pinggang itu diikatkan kepada diri Rasul Paulus dan Agabus berkata demikian. Karena kata Roh Kudus, jangan pergi ke Yerusalem. Ketika engkau pergi ke Yerusalem, maka engkau akan diikat seperti ini. Pertanyaan saya, kalau saudara dan saya seperti Rasul Paulus, saudara mau pergi ke Yerusalem atau tidak? Roh Kudus salah enggak? Enggak salah. Tapi Rasul Paulus, dia percaya betul Roh Kudus itu. Percaya betul. Tetapi karena dasar kecintaannya untuk mengabarkan Injil itu, ini dasarnya. Karena kecintaannya kepada jiwa-jiwa, dia mengabarkan Injil itu ke Yerusalem supaya orang banyak mendengar Injil dan kemudian bertobat. Dan dikatakan di ayat yang ke-11, yang ke-13, tetapi Paulus menjawab, mengapa kamu menangis dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela. Jadi didasarkan kepada kerelaan bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Yesus. Saudara bersedia mati demi nama Tuhan Yesus?
Makanya nggak gampang untuk mengikuti Tuhan Yesus, harus menyangkal diri dan memikul salib. Nggak gampang. Saya percaya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja NLCC ini dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Pak Gembala pasti peka mendengar suara Roh Kudus. Jangan tinggalkan, jemaat-jemaat pendoa syafaat juga Pak mungkin berkata, jangan tinggalkan Kuningan. Kuningan kan bagus. Ngapain dari selatan ke utara? Iya kan? Oh, di selatan, di Kuningan, begitu selesai ibadah, bisa makan-makan. Banyak restoran. Ngapain? Ini Roh Kudus yang ngomong, jangan ke utara. Tapi NLCC ini bukan mengabaikan suara Roh Kudus. Tapi NLCC ini ingin dan rindu menyampaikan Injil Tuhan, supaya jiwa-jiwa dimenangkan. Dan saya percaya, saudaraku, ketika NLCC benar-benar mengasihi Tuhan, pasti ke depan akan berbeda. Amin. Akan berbeda. NLCC akan berbeda. Tuhan akan tambahkan jiwa-jiwa. Oleh sebab itu jangan menangis. Jangankan untuk diikat, untuk mati pun aku rela demi Tuhan Yesus. Maka NLCC ini melayani di tempat ini karena nama Tuhan Yesus Kristus. Maka apa yang kau lakukan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan itu. Nggak gampang loh. Perjalanan Rasul Paulus ini juga nggak gampang loh, saudara. Melalui Rodos, Kos, Rodos, Patara, lalu kemudian ke Tirus sampai ke Kaisaria. Itu perjalanan panjang. Lautnya nggak tenang-tenang saja. Lautnya bergelombang. Tapi tekad di hati. Ada satu tujuan Rasul Paulus. Aku harus memenangkan jiwa. Aku harus memenangkan jiwa. Apapun tantangannya, sekalipun mati, aku tetap mau menyampaikan Injil Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, sekali lagi saya katakan, NLCC ketika berpegang untuk menyampaikan kabar baik yaitu Injil Tuhan, NLCC pasti diberkati Tuhan luar biasa. Banyak jiwa yang akan datang menyembah Tuhan. Pertanyaannya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kenapa Rasul Paulus begitu rela walaupun begitu banyak masalah yang sedang dihadapi? Maka ada 4 hal yang akan kita pelajari hari ini. Mari perhatikan satu persatu, saudaraku. Yang pertama, kenapa Rasul Paulus rela ketika menghadapi masalah? Yang pertama, karena Rasul Paulus mengenal betul kasih dan pengorbanan Tuhan Yesus. Ini yang harus kita pahami sungguh-sungguh. Ketika kita mau belajar kepada Rasul Paulus, kenapa Rasul Paulus begitu rela ketika menghadapi masalah? Karena Rasul Paulus mengenal betul kasih dan pengorbanan Yesus. Saya mau mengatakan begini, biar kita, orang tua kita Kristen, papa kita sudah Kristen, ibu kita sudah Kristen, waktu kita lahir sebagai bayi nangisnya juga cara Kristen, belum tentu kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul? Oh Pak, saya sudah 10 tahun, sudah 20 tahun saya menjadi orang Kristen, saya rajin ke gereja. Belum tentu mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak orang Kristen, saudaraku, namanya Alkitabiah. Ada Yakobus, Yohanes, atau apapun lah, Alkitabiah. Tapi pakai rompi orange. Jadi tahanan narkoba. Oh Kristen, tapi belum mengenal. Maka kita harus belajar akan hal ini. Rasul Paulus mengenal betul kasih dan pengorbanan Yesus. Filipi 3 ayat 8 berkata, malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepas semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Semuanya dianggap sampah. Loh, Rasul Paulus ini bukan orang sembarangan. Sebelumnya Rasul Paulus sebagai Saulus, orang yang luar biasa. Hidup enak,
Ya toh? Tapi ketika ada panggilan Tuhan kepada dirinya, dikatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi. Dulu yang aku nikmati begitu luar biasa sebelum aku kenal Tuhan Yesus, aku anggap rugi. Nggak sebanding ketika aku memperoleh Kristus dalam hidupku. Nggak sebanding. Orang boleh memiliki kekayaan 94 triliun dengan batangan emas yang disimpan di lemari yang tersembunyi. Tapi nggak ada ketenangan, saudaraku, yang dikasihi Tuhan. Harta begitu banyak tapi diumpetin, ketakutan, saudaraku. Tapi ketika kita mengenal Tuhan Yesus, uang seberapa pun kita nikmati dengan sukacita. Itu yang lebih berharga. Bahkan dikatakan, hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Rasul Paulus bisa ngomong begini karena ada kerelaan di dalam hatinya. Di penjara, karam kapal, ada duri dalam daging. Tidak membuat dia tawar hati, tidak membuat dia mundur dari pelayanan. Tapi tetap bersemangat, jangankan untuk diikat, untuk mati pun aku rela. Maka dia bisa berkata, hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup ini sementara, saudara. 70 firman Tuhan katakan 80 lah. Ya, kalau bisa lebih dari 80 sekarang ini, saudara, luar biasa. Itu pun kalau saudara makannya diatur, ya kan? Olahraganya cukup, pikirannya nggak macem-macem, bisa 80. Lewat-lewat dikit lah. Tapi kalau nggak diatur semuanya, nggak pernah olahraga, makannya sembarangan, jangankan 70, saudara. Makanya, saudaraku, kita harus mengenal betul kasih dan pengorbanan Yesus. Kita boleh ada sampai dengan hari ini karena pengorbanan Tuhan Yesus. Saudara dan saya tidak pernah dilepaskan. Dia selalu menyertai kita. Makanya, saudara, di dalam kehidupan kekristenan kita, sekali Yesus, tetap Yesus. Di dalam kehidupan kita, sekalipun menyangkal diri, memikul salib, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Terus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Benar. Benar. Mau memikul salib tetap cinta Yesus. Menyangkal diri tetap mengiring Yesus. Amin. Jadilah sesuai imanmu. Yang pertama, mengenal betul kasih dan pengorbanan Yesus. Yang kedua, kenapa Rasul Paulus rela ketika sedang menghadapi masalah? Yang kedua, karena Rasul Paulus memiliki dasar kepercayaan yang benar. Roma 10 ayat 9 berkata, yuk kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan bahwa Yesus adalah dan percaya dalam bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Yang percaya katakan. Ayat ini bukan hanya sekedar ketika ada orang dibaptiskan. Dibacakan ayat ini. Atau ada seseorang yang kita injili dibacakan ayat ini. Lalu setelah itu selesai. Tidak, saudaraku. Ayat ini bagi setiap kita orang yang percaya harus diperkatakan setiap hari. Dan kita imani setiap hari sepanjang kehidupan kita. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu, mengaku dengan mulut. Saudaraku, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang sudah sekian lama kita mengiringi Tuhan Yesus, bagaimana dengan mulut kita? Apakah dengan mulut kita, saudaraku, kita selalu mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Baik di kala susah maupun senang, apakah mulut kita selalu berkata bahwa Engkau adalah Tuhan dalam hidupku?
Ini penting saudaraku. Jangan hanya sekedar ketika kita mendapatkan berkat, oh haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tetapi pada saat-saat kita menghadapi situasi yang tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan, Engkau di mana? Engkau di mana Tuhan? Tuhan itu dekat dengan kita. Dengan mulut kita mengaku. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Terus, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya Allah. Mulutku penuh, bukan setengah penuh, bukan sekedar penuh hari ini, besok kosong lagi, tapi mulutku penuh. Sepanjang hari. Hari apa? Hari Minggu? Lalu Senin tidak lagi? Sepanjang hari. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa. Seterusnya sepanjang hari mulutku penuh dengan pujian. Amin. Apapun yang terjadi, yang Rasul Paulus hadapi, mulutnya penuh dengan pujian, tidak ada persungutan dalam diri Rasul Paulus. Dan itu mempertebal, memperkaya imannya kepada Tuhan Yesus. Karena iman sebesar sebiji sesawi dapat memindahkan gunung. Maka ketika mulut kita mengaku sepanjang hari, mulut kita penuh pujian, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang sedang aku hadapi, Engkau tetap Tuhan. Engkau tidak berubah dan Engkau senantiasa menyertai aku. Maka iman kita semakin kuat, semakin kuat, semakin kuat. NLCC, ketika mulutmu penuh dengan pujian, imanmu kuat, engkau akan menempati satu tempat yang permanen untuk beribadah bagimu. Memiliki dasar yang benar, ini penting. Bukan hanya sekedar Kristen-Kristenan, saudara, enggak. Hari-hari ini yang Tuhan butuhkan adalah kualitas kekristenan kita. Bagaimana kualitas kita di hadapan Tuhan? Amin. 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 Kurang kuat. Amin. Amin. Lebih kuat. Amin. Amin. Yang ketiga. Kenapa Rasul Paulus begitu rela ketika menghadapi segala masalah? Yang ketiga, Rasul Paulus memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu itu dari Tuhan. Rasul Paulus memiliki kesadaran bahwa sesungguhnya segala sesuatu yang dia nikmati, segala sesuatu yang datang pada dirinya adalah datangnya dari Tuhan. Roma 11 ayat 36, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama. Yang ketiga, kenapa Rasul Paulus begitu rela sekalipun menghadapi masalah? Karena dia memiliki kesadaran bahwa segala sesuatu adalah dari Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, kesehatanmu datang dari mana? Kesehatanmu datang dari mana? Dari Tuhan. Bukan karena engkau setiap hari nge-gym. Bukan karena engkau rajin segala sesuatunya, itu semua datang dari Tuhan. Berkat usaha pekerjaanmu dari siapa? Dari Tuhan. Bukan karena kepandaianmu, bukan karena kemampuan kita. Itu datang dari Tuhan. Pelayananmu yang Tuhan percayakan di tempat ini datangnya dari mana? Dari Tuhan. Kesadaran itu yang harus kita miliki bahwa segala sesuatunya dari Tuhan, maka pola pikiran kita
Di dalam menghadapi segala sesuatu karena itu datangnya dari Tuhan, maka kita akan memperlakukan segala sesuatunya dengan caranya Tuhan. Bukan dengan cara kita. Siapa yang sudah, para pria yang sudah menikah boleh angkat tangan? Ya. Bapak-bapak yang sudah menikah, istrimu datangnya dari siapa? Dari? Yang keras lah namanya laki-laki kan. Masa laki-laki suaranya pelan? Pak, kalau istrimu itu yang ada di sampingmu itu datangnya dari siapa? Dari Tuhan. Kalau kau sadar bahwa itu datangnya dari Tuhan, perlakukan istrimu dengan caranya Tuhan. Bukan dengan caramu. Harus dengan caranya Tuhan. Bu. Suamimu datang dari siapa? Kalau engkau punya kesadaran bahwa suamimu datangnya dari Tuhan, perlakukan dengan caranya Tuhan. Pak, Bu, mertuamu datangnya dari siapa? Sekalipun dia cerewet dari pagi sampai malam, perlakukan dengan caranya Tuhan. Gampang atau susah? Ini harus kita miliki kesadaran bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Sekalipun mertuamu cerewetnya bukan main, itu datangnya dari Tuhan. Perlakukan dengan caranya Tuhan. Ya kan? Kenapa saudara manggut-manggut tapi nggak rela sepertinya? Pelayananmu itu juga datangnya dari Tuhan. Perlakukan dengan caranya Tuhan. Jangan sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit ngambek, sedikit-sedikit ngambek. Itu kesadaran kita bahwa pelayanan itu datang dari Tuhan. Perlakukan dengan caranya Tuhan. Yang keempat. Kenapa Rasul Paulus begitu rela ketika menghadapi masalah? Yang keempat. Filipi 2 ayat 13. Kesadaran bahwa kerelaan Tuhanlah yang mengerjakannya. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Menurut kerelaannya, menurut kerelaan Tuhan. Jadi segala sesuatu itu Tuhan yang mengerjakannya. Kemampuan kita terbatas, pikiran kita terbatas, apapun yang kita kerjakan, kita lakukan, semuanya terbatas. Tapi kalau Tuhan ada di dalam hidup kita, Tuhanlah yang mengerjakannya. Kalau Roh Kudus, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus berkata, aku akan memberikan penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Maka ketika Roh Kudus itu ada di dalam hidup kita, yang menyertai kita, yang menolong kita, yang menjagai kita, saudara, maka itu Tuhan yang membangun kehidupan kita. Segala sesuatunya Roh Kudus yang pimpin kita. Maka kita dituntun dari langkah demi langkah, demi langkah, demi langkah. Dan apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidupmu dan hidupku pasti tergenapi. Karena Tuhan yang bekerja. Oleh sebab itu mari kita bangun kerelaan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Jangan pernah bersungut-sungut, apa kita ini kau bersungut-sungut di hadapan Tuhan? Nafas pun saudara yang kita tarik itu kita juga buang lagi saudara. Itu juga datangnya dari Tuhan. Syukuri dengan rasa rela dan ucapan syukur. Sebagai penutup, kerelaan, willingness, ibu dari ketenangan dan kedamaian. Teladan kerelaan itu adalah Yesus. Ketika kita menteladani Yesus, maka kita akan rela untuk menyangkal diri. Kita akan rela untuk memikul salib. Karena apa? Karena mengenal betul kasih dan pengorbanan Yesus dalam hidup kita. Memiliki dasar kepercayaan yang benar. Dan kesadaran bahwa segala sesuatunya itu dari Tuhan. Kesadaran bahwa kerelaan Tuhanlah
yang mengerjakannya. Maka 4 hal ini akan menuntun langkah hidup kita untuk kita memiliki kerelaan. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kita bangkit berdiri.